Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurlah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, di mana kita semua sebagai orang ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah, insyaallah kita akan merayakan secara serempak di tanggal kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Karena itu merupakan satu daripada kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan hal itu, kita akan membahas dalam kajian hari ini terkait dengan hukum melaksanakan peringatan Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut beberapa ulama, terutama yaitu Imam As-Suyuti dalam hal ini. Dan tentu tidak hanya itu saja, bahwa akan kita sampaikan juga tentang hikmah-hikmah daripada pelaksanaan Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu lebih gamblangnya mari kita ikuti bersama kajian ini melalui kitab yaitu Hasyiah I'anatul Thalibin ala halli al-fadhi fathil mu'in Quratul Ain Muhimmaduddin, di juz yang ketiga ini kalau tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, sebuah faidah fi fatawal al-hafidh as-Suyuti, di dalam fatwanya, di dalam kitab Fatawa al-hafidh as-Suyuti. Imam Suyuti itu punya sebuah kitab yang disebut dengan Fatawa. Di dalam fi babil walimati, di dalam bab masalah walimah, su'ila, ditanyakan, an amalil maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awal. Su'ila, ditanyakan, tentu yang ditanyakan sebuah ilustrasi, gambaran. Kalau bisa digambarkan bahwa ini seakan-akan Imam Suyuti yaitu ditanyakan oleh khalayak. An amalil maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang peringatan, melaksanakan peringatan maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam pasnya fi syahri Rabiul Awali, yaitu di bulan Rabiul Awal. Ma itu apa, hukmuhu, adapun hukumnya. Hu akan ma, maksudnya adalah melaksanakan peringatan maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam min haitsu syar'u, dari sisi adapun syarat. Jadi ini sebuah pertanyaan terkait dengan pelaksanaan orang memperingati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Secara tinjauan hukum, maksudnya adalah hukum syar'i. Apakah melaksanakan maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara syar'i? Artinya bahwa secara syar'i, secara hukum perundang-undangan, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, adakah cantolan hukum orang yang melaksanakan daripada maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan ini tentu sebuah pertanyaan yang mungkin, bahwa pelaksanaan maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah pernah dilaksanakan dan dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tidak pernah dilaksanakan oleh para ashab, para sahabat-sahabat Nabi. Dan pelaksanaan itu muncul di akhir zaman seperti masa sekarang ini, di mana maulid
Nabi besar Muhammad SAW menjadi sebuah jadwal atau program rutin tahunan. Setiap datangnya bulan Rabiul Awal selalu umat Islam ahli sunnah wal jamaah khususnya mereka bersama-sama selalu mengagendakan pelaksanaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan menjadi sesuatu yang wajib. Adakah cantolan secara syar'i dalam pengertian secara perspektif Al-Qur'an, secara tinjauan daripada hadis, apakah ini sudah dapat rekomendasinya? Hal-hal seperti ini dipertanyakan oleh kelompok-kelompok lain, karena kelompok-kelompok lain itu di dalam memahami teks ayat itu banyak bersifat zahir dari lafaz itu sendiri. Padahal Rasulullah SAW sekalipun tidak secara langsung ada indikasi-indikasi di mana Nabi sendiri itu selalu memperingati Maulidin Nabi, maulidnya sendiri. Apa buktinya? Di dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW melaksanakan yaitu puasa Senin, beliau ditanyakan, kenapa ya Rasul sampai setiap Senin selalu yaitu melaksanakan puasa? Nabi jawab, karena hari Senin itu wulidtu, aku telah dilahirkan. Nah, ini sebuah teks hadis yang dalalanya, ya, isyarohnya itu bahwa Nabi itu sendiri selalu memperingati terhadap hari kelahirannya. Dan nanti bisa ditunjang oleh beberapa teks-teks ayat yang lain, ya, dengan dalil-dalil dari, kalau mungkin ada dari Al-Quran juga, dan juga ada di dalam hadis ini. Mari kita bersama-sama kaji di dalam kitab ini. Jadi secara hukum, adakah ya, dalil-dalil yang dijadikan satu hujjah di dalam pelaksanaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa hal huwa mahmudun au mazmumun? Ini juga sebuah pertanyaan. Wa hal, dan adakah wa, adapun melaksanakan peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mahmudun, dipuji, au madmumun, atau dicela. Dari perilaku pelaksanaan Maulid yang diadakan oleh umat Islam ahli sunnah wal jamaah itu, adakah itu perilaku yang terpuji atau tercela? Wa hal yusabu, dan apakah yusabu akan diberikan pahala siapa fa'iluhu, orang yang melaksanakan peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aula atau tidak, atau sebaliknya mereka itu tercela, mereka itu akan diberikan dosa kalau memang pelaksanaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dianggap tercela dan dianggap dosa. Qala, maka kemudian menjawab Al-Imam As-Suyuti. Qala dawu, maksudnya qala menjelaskan, yaitu Syekh Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau. Wal jawabu, dan adapun jawaban indi menurut aku terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul mulai dari hukumnya secara syar'i itu bagaimana, dikategorikan, dikelompokkan kepada hukum apa itu orang melaksanakan Maulidin Nabi SAW. Begitu juga perilaku daripada orang-orang yang melaksanakan peringatan Maulidin Nabi SAW, apakah perilakunya itu termasuk dikategorikan, dikelompokkan dengan perilaku yang terpuji atau justru sebaliknya tercela? Dan apakah orang-orang yang melaksanakan Maulid itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya? Maka itu Al-Imam As-Suyuti beliau, wal jawab wa indi, adapun jawaban menurut aku, anna asla amalil maulidil ladhi huwa ijtima'un nasi
wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wa riwayatil akhbari al-waridati fi mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati thumma yamuddu lahum simatun ya'kulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin. Beliau memberikan satu argumentasi jawaban ketika ditanyakan tentang persoalan maulid, memperingati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bahwa anak aslah dasar, sesungguhnya dasar pelaksanaan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada dasarnya adalah huwa ijtima'un nas, yaitu berkumpulnya banyak orang, berkumpulnya orang-orang. Jadi konten isi daripada maulid adalah mengumpulkan banyak orang. Dan tentu di dalam pertemuan atau perkumpulan dari orang-orang yang hadir itu kan bisa mengandung nilai daripada silaturahim. Jadi teman, tetangga yang tidak jarang bertemu atau tidak sama sekali bertemu, maka ketika ada pelaksanaan maulid bisa ketemu. Beberapa orang yang sebelumnya itu ada rada-rada rasa tidak enak, tidak saling tegur sapa, tetapi karena dipertemukan di dalam sebuah pertemuan, di dalam pelaksanaan maulid, maka menjadi cair. Mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin ada problema yang mereka hadapi sehingga terjadi semacam crash di dalam kehidupannya. Boleh jadi dengan dipertemukan dalam sebuah acara maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya akan beres dan akan cair. Tentu ini adalah nilai yang luar biasa, yang tidak disengaja, kadang-kadang tidak disengaja. Justru kadang-kadang kalau diseriusi orang-orang yang terjadi perbedaan pendapat di dalam masyarakat itu, diseriusi artinya kalau memang didudukkan, satu misal dibawa ke polisian, dirukunkan di balai desa, itu kadang-kadang sulit. Tetapi karena ada momen di mana maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak sengaja akhirnya datang karena sama-sama sekalipun berbeda, mereka punya tujuan satu adalah ingin hadir di tempat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang disebut dengan al-jamaah rahmah, bahwa berkumpul itu adalah rahmat. Wal firqatu adzabun, sedangkan berpisah, bercerai-berai itu merupakan siksa. Ini kan sebuah nilai yang luar biasa, yang kadang-kadang kita sulit untuk melakukan pertemuan demi pertemuan orang dalam bentuk rapat, dalam bentuk harmonisasi, karena terjadi perbedaan itu sulit dilakukan. Tapi dengan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mudah untuk mengumpulkan banyak orang. Dan tidak sekedar itu, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, di situ juga akan dibacakan ma sesuatu tayassara yang paling mudah minal Qur'ani, dari Quran, wa riwayatil akhbaril waridati, dan riwayat cerita hadis yang telah ada, yang telah muncul tentang fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada mula diperintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sekedar kumpul, di situ masih ada bacaan-bacaan Al-Qur'an. Lebih-lebih di tengah-tengah masyarakat itu ketika maulid sekarang itu tidak sekedar mencari ayat-ayat Quran yang mau dibaca itu dengan ayat-ayat tertentu, tidak, tapi justru kadang-kadang sebelum acara maulid, ya artinya ini rangkaian daripada maulid itu dimuqaddimai dengan khatmil Quran.
Lah tentu di dalam ketika bertemu, berkumpul itu ada proses apa yang disebut dengan thalabul ilmi, mencari ilmu, ada pencerahan di situ, ada seorang kiai, ada seorang ulama yang akan menyampaikan. Jadi tidak sekedar kumpul, tapi di situ akan dibacakan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an sebelum terjadi taklim, thalabul ilmi di situ, sebelum kiai bertausiah. Kadang-kadang diawali dengan bacaan-bacaan lantunan ayat-ayat mulia yaitu Al-Quran. Mencari yang sesuai dengan pelaksanaan maulid, dicari ayat-ayatnya. Seperti ada di dalam ayat yang selalu disertakan pada saat setiap maulid. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Laqad kana, dan sungguh ada lakum bagi kalian fi Rasulillah, pada diri Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Jadi ini maulid itu akan mengungkap sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh baginda Rasul, akhlak-akhlak mulia yang akan dijelaskan, yang akan diingatkan kepada kita. Jangan sampai kita itu jauh dari akhlaknya Rasulullah. Itu melalui maulid kadang-kadang. Ilmu-ilmu, kesadaran-kesadaran akan akhlak itu kadang-kadang kita akan dapatkan hidayah petunjuk itu di saat pelaksanaan maulid. Karena di situ semua perjuangan Rasulullah SAW itu pasti akan diungkapkan. Kelebihan Rasulullah apa, keistimewaannya Rasulullah apa, khosois terutama ya, khosoisnya Rasulullah SAW itu apa. Bahkan di dalam syair-syair itu banyak sekali khosois keistimewaan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa riwayatil akhbar al-warida, cerita ya tentang hadis yang telah ada tentang awal mula perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati, serta wama dan sesuatu waqa'a yang terjadi fi maulidi pada saat kelahirannya Nabi minal ayati, dari beberapa tanda-tanda. Ada tanda-tanda apa ketika saat-saat Nabi mau dilahirkan? Luar biasa kan? Di mana kerajaan Romawi itu tumbang itu pada saat Rasulullah SAW dilahirkan. Luar biasa kan? Di mana yang namanya arca-arca, sesembahan-sesembahan orang-orang musyrik pada saat itu bergelimpangan saat ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Itu sebagai tanda kemuliaan dari baginda Rasul SAW. Jadi di dalam pelaksanaan di dalam pelaksanaannya Maulidin Nabi SAW ya isinya itu. Ini dasar yang mendasari pelaksanaan maulid, di mana kita bisa mempertemukan, memperkumpulkan orang. Al-Quran bisa dibacakan di banyak orang, yang mendengar berpahala, yang membaca berpahala. Ini kan seakan-akan bahwa yang namanya maulid itu sebagai sarana untuk melakukan banyak ibadah di situ. Ada ibadah silaturahim, ada ibadah bacaan Al-Quran, ada ibadah pengetahuan yang luar biasa tentang sirah perjalanan hidup daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa kan? Kita dapati berapa poin itu sudah. Dan di situ juga akan diajarkan sifat-sifat sosial. Dalam bentuk apa? Biasanya diakhiri dengan yaitu jamuan makan bersama. Summa yamuddu lahum simatun yaqulunahu. Kemudian yamuddu diberikan, ya dihampar
Lahum bagi mereka apa? Simatun. Simatun itu aslinya maknanya adalah taplak meja, tempat hamparan. Summa yamuddu, kemudian dipanjangkan. Lahum bagi mereka apa? Simatun, yaitu lemek. Ya, lemek makan. Yakuluna, di mana mereka semua makan. Wa yansorifuna, dan mereka insiraf, memberikan sesuatu min ghairi ziyadatin, tidak berlebih-lebihan, ala dzalika, atas hal itu semua, itu minal bid'ahil hasanati, dikategorikan bagian daripada bid'ah hasanah. Jadi secara hukum bahwa pelaksanaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut, atau hukumnya yaitu disebut, dikategorikan sebagai bid'atul hasanah. Apakah dosa? Tidak. Loh, itu kan bid'ah. Iya, betul. Bid'ah itu apa? Mengada-ada suatu perbuatan yang menyerupai agama dan tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ingat, bid'ah itu oleh ulama dibagi, oleh Imam Syafi'i itu dibagi, ada bid'atul hasanah juga, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'atul hasanah. Itu harus tahu, harus Anda tahu. Sekalipun ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hal ini kan baik, tidak bertentangan, tidak menyalahi syariat, tidak melawan terhadap Al-Quran, dan tidak bertentangan kepada hadis kan, pelaksanaan daripada Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita jangan berpikiran pici. Nabi aja sudah menunjukkan satu ciri-ciri sekalipun tidak langsung loh. Saya katakan di depan tadi bahwa beliau setiap hari Senin beliau selalu yaitu melakukan puasa Senin. Ditanya, ini adalah hari di mana aku dilahirkan ke dunia. Itu loh, itu diselamati sendiri oleh Nabi, diperingati dengan cara seperti itu. Tidak apa-apa lah walaupun bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasul, karena Rasul juga tidak melarang. Bagus. Segala sesuatu yang dianggap bagus oleh orang Islam, maka sesuatu itu menurut Allah juga bagus. Di dalam hadis dikatakan, ma ra'ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun. Apa-apa yang dianggap menurut orang-orang Islam itu bagus, maka menurut Allah juga bagus. Maulid bagus, maka menurut Allah juga bagus. Sudahlah, tidak usah khawatir. Kita itu cerita tentang manusia hebat, manusia yang dicintai oleh Allah, manusia yang karena sebab beliau kita itu ada. Andai kan tidak ada beliau, saya yakin kita semua alam semesta itu juga tidak ada. Maka itu di dalam hadis dikatakan bahwa laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq wa ma fiha. Kalau andaikan bukan karena engkau, ya Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan planet bumi, planet matahari, planet-planet yang ada di alam semesta itu, dan isi daripada planet itu bukan karena engkau. Masya Allah. Maka itu menjadi sesuatu yang penting, ini sebagai bentuk syukron, terima kasih kita, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hukumnya, kita kan bicara hukum tadi. Hukumnya itu adalah hukumnya dikategorikan adalah bid'ah hasanah. Allati yusabu, apakah itu akan diberikan pahala? Allati yusabu, yang akan diberikan pahala alaiha, atas bid'ahul hasanah, siapa sahibuha, orang yang melakukan bid'ah hasanah. 5, karena sesuatu fihi, di dalam di dalam pelaksanaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu min ta'dimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengagungkan derajat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ilat
ahkamnya. Jadi hukum itu tidak lepas daripada illatul ahkam. Alasan hukum orang di dalam apapun hukum itu pasti ada alasan. Lebih-lebih yang bersifat kiasi. Lebih-lebih yang mustanbatoh. Lain dengan hukum yang dasarnya ghairul mustanbatoh, langsung dinyaplok saja, langsung nukil aja di Al-Qur'an. Tapi pada hukum-hukum yang mustanbatoh, maka biasanya kias itu selalu kita pergunakan. Jadi ini Masya Allah, wa idharil farahi, dan untuk menampakkan akan kesenangan, wal istibsyari, dan kebahagiaan. Jadi ini semua menjadi illatul ahkam. Illatul ahkamnya, illat hukumnya adalah bahwa ketika pada saat Rabiul Awal, di mana kita ingat akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita punya kewajiban untuk melaksanakan apa? Maulid. Alasannya sebagai bentuk takdiman wa ikroman, sebagai takdim dan memuliakan, dan sebagai bentuk mengekspresikan rasa senang dan bahagia akan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu diberikan orang itu pahala, allati yusabu 'alaiha shahibuha bi maulidir syarif, dengan melalui memperingati hari kelahiran orang yang mulia, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad basato, dan sungguh telah menjelaskan secara lebar al-kalama, akan penjelasan ini atau kalam tentang ini. Ala dzalika, atas penjelasan masalah maulid itu. Siapa Syekhul Islam? Yaitu Syekh Islam. Jadi sesungguhnya kalau Anda ingin detail, ingin luas kajian tentang alasan-alasan hukum ya daripada pelaksanaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda nanti bisa membaca kitab yang lebih luas lagi, yang merupakan karangan daripada Maulana wa Ustadzuna, kekasih kita, guru kita, Al-Arif bi Rabbil Mannan, Sayyiduna Sayyid Ahmad bin Zain Dahlan. Anda bisa nanti mengkaji di dalam kitab yang lebih luas lagi, yaitu yang ada di dalam kitabnya, yaitu Syekh Ahmad bin Zain Dahlan. Kitabnya yang disebutkan di sini dengan sebutan dengan nama fi siratihi an-nabawiyah, yaitu sirah an-nabawiyah. Wala ba'sa bi iradihi huna, dan tidak apa-apa bi iradihi menghadirkan sekelumit ya, sekelumit karangan beliau itu guna di sini sedikit biar kita terpancing untuk mengkaji kitab itu. Fa'aqulu, dan aku katakan, qala dawuh radhiyallahu anhu, wa mata'ana lil muslimin bihayatihi, wa mata'ana, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan kenikmatan, keenaan kepada kita, wal muslimina, dan orang-orang Islam secara keseluruhan bihayatihi, karena kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ini semua mudah-mudahan sebagai bentuk ikhtiar kita biar akan mendapatkan satu kehidupan yang enak, nikmat di dunia ini dengan memperingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kajian saya tentang masalah hukum tentang pelaksanaan Maulid. Jadi hukumnya apa? Apakah ini terpuji? Terpuji sekali. Apakah ini diberikan pahala? Pasti akan diberikan pahala bagi orang-orang yang yaitu melaksanakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih akhlak Nabi loh yang mau ditiru. Yang mau ditiru kan akhlak Nabi. Maka itu ada di dalam sebuah khosois, keistimewaan Nabi itu di dalam sebuah syair. Dan ini sangat viral, sangat terkenal di Pulau Jawa,
di Pulau Aceh juga sebuah karya Imam Nawawi. Akan saya bacakan syairnya itu. Lam yahtalim qaddu taha mutlaqan abada wa ma tasabas lan fi madha zamani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami minhu dawab falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abada fi jismihil hasani. Mari ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Coba perhatikan khosois, keistimewaan Nabi yang tidak dimiliki oleh manusia. Hanya Nabi. Nabi itu lam yahtalim qattu toha mutlaqan. Lam yahtalim. Beliau tidak pernah mimpi basah. Qatun sama sekali. Toha, yang mana Toha itu adalah gelar daripada Rasulullah, nama lain Rasulullah Toha. Kanjeng Rasul tidak pernah sama sekali mimpi. Mimpi apa? Mimpi basah tidak pernah. Kenapa? Karena beliau suci, pikirannya itu pikirannya bersih, suci. Beliau tidak pernah menggambarkan gambaran-gambaran nafsu. Beda dengan kita. Kita itu kalau sudah melihat wanita cantik itu langsung tergambar di dalam pikirannya, ya terlukis, kemudian disimpan di dalam hati. Pada saat tidur pasti itu akan keluar. Kanjeng Nabi itu tidak pernah melihat wanita dalam keadaan nafsu, tidak pernah. Sehingga beliau dipastikan beliau tidak pernah mimpi basah. Itu Rasul. Dan bahkan kalau wali tidak, ya, wali masih banyak, masih ada wali itu mimpi basah. Konon bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah mimpi dalam satu malam mimpi basah itu sampai 40 kali. Dan beliau cuma hebatnya pada setiap kali mimpi basah itu beliau selalu bersuci, mandi, yaitu air besar, mandi besar. Satu kali mimpi terus mandi sampai 40 kali. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah Rasulullah tidak pernah mimpi, ya. Tidak pernah mimpi. Wa ma tasa'aba aslan fi ma'adz zamani. Rasulullah SAW itu tidak pernah tasa'ab, tidak pernah menguap. Kalau bahasa Jawanya angop, tidak pernah Rasulullah. Membuktikan bahwa beliau adalah orang yang sangat sehat fisiknya. Ya. Tidak gampang angop seperti kita itu. Kalau kita angop, nguap itu ya, itu berarti menandakan ngantuk itu. Berarti tanda-tanda ada badan itu yang memang kurang sehat itu kadang-kadang. Nabi wa matasa'aba aslan fi madaz zamani, sepanjang masa, sepanjang hidupnya Rasulullah tidak pernah menguap atau tidak pernah angop. Minhud dawabun fala tahrab. Yang luar biasa itu bahwa semua hewan-hewan ketika Rasulullah SAW datang, ketika Rasulullah lewat,
atau ada di depan rumah itu semuanya hewan-hewan itu, mulai unta, mulai kelompok bangsanya unggas, ayam, angsa, bebek, semuanya itu berkumpul mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa minhud dawab. Dan ketika beliau melewati hutan, semua hewan-hewan hutan itu mendekat kepada baginda Rasulullah SAW. Minhud dawab falam tatrab wa ma waqa'at dubabatun abada fi jismihil hasan. Dan perlu diketahui pula bahwa yang namanya lalat itu tidak pernah menempel pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini syairnya masih ada sekitar 1, 2, 3 ya, masih ada 3 lagi. Kita akan lanjutkan yaitu di seri kedua di dalam yaitu kajian Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tetap masih saya bacakan kitab ini masih banyak sekali. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang manfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.